Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan sholawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya ilmu dan iman. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surah At-Tin, itu bersumpah menggunakan dua nama buah, yaitu buah tin dan buah zaitun? Padahal keduanya itu bukanlah benda yang tampak megah seperti langit, gunung, atau matahari. Lalu mengapa Allah memilih dua buah itu untuk dijadikan sumpah? Nah, para ulama dulu pernah bertanya hal yang sama. Dari pertanyaan itulah muncul dua pendapat besar yang tertulis dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Yang dimana pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan At-Tin dan Az-Zaitun itu dua buah yang benar-benar nyata, dua buah yang kita kenali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu buah tin dan buah zaitun yang kita kenali. Lalu pendapat kedua itu mengatakan makna simbolik yang menunjuk kepada tempat-tempat yang penuh sejarah kenabiannya. Nah, Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmunya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan At-Tin dan Az-Zaitun yaitu buah tin dan buah zaitun itu sendiri. Artinya bukan makna simbolik atau kiasan, tapi dua jenis buah, yaitu buah tin dan buah zaitun yang kita kenali, yang buah tin dan buah zaitun pada umumnya. Lalu para ulama menjelaskan mengapa Allah memilih buah tin dan buah zaitun untuk dijadikan sumpah. Ternyata keduanya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Buah tin disebut-sebut sebagai makanan sekaligus obat. Kalau dari sisi makanan, para ahli kesehatan mengatakan buah tin ini makanan yang sangat lembut sehingga mudah dicerna dan tidak memberikan beban kepada perut. Nah, tidak itu saja, buah tin itu membantu melancarkan pencernaan, menghilangkan lendir-lendir dalam tubuh kita sehingga menyehatkan bagi ginjal dan limpa. Buah tin juga dikatakan sebagai buah paling baik dan buah yang paling menyehatkan. Sampai-sampai ada riwayat yang sangat menarik, di mana Rasulullah itu diberi hadiah satu nampan yang berisi buah tin. Kemudian beliau memakannya, lalu bersabda kepada para sahabat, "Kulu, makanlah, falau qultu inna fakihatan nazalat minal jannah." Seandainya aku katakan kalau ada buah jatuh dari surga, laqultu hadhihi, maka inilah buahnya, yaitu buah tin. Beliau lalu memberikan alasannya dan manfaat dari buah pohon tin itu, yaitu inna fakihatal jannati bila ajamin, sesungguhnya buah surga itu tidak memiliki biji. Fakuluha, maka makanlah, fa innaha taqatu'ul bawasir wa tanfa'u minan niqbalis. Jadi sesungguhnya buah tin itu membantu menyembuhkan wasir dan bermanfaat untuk penyakit asam urat. Jadi itulah manfaat yang sangat luar biasa dari buah kecil itu, yaitu buah tin. Bahkan Imam Ali bin Musa Ar-Ridho itu mengatakan buah tin itu membantu menghilangkan bau mulut dan membantu membancangkan rambut, serta membantu menjaga tubuh dari penyakit lumpuh. Jadi buah tin itu tidak hanya makanan yang lezat, tapi penuh manfaat bagi kesehatan tubuh. Para ulama tidak berhenti di situ. Mereka menemukan hikmah manawinya dari buah tin ini, yaitu yang pertama, buah tin bagian luar dan dalamnya itu sama-sama baiknya, sama-sama lembutnya. Berbeda dengan
kacang dan kurma, yang dimana kacang itu luarnya itu keras yaitu kulitnya, kurma bagian dalamnya itu keras yaitu bijinya. Pohon buah tin tidak demikian, bagian luar dan dalamnya itu sama-sama bagus, sama-sama lembutnya. Artinya para ulama mengatakan buah tin ini mengajarkan kepada kita keindahan sejati itu luar dan dalamnya seseorang itu sama-sama baiknya, tidak hanya tampilan saja, tapi hati juga sama bersihnya. Nah, itulah pelajaran yang pertama yang kita ambil dari buah tin itu. Yang kedua, pohon tin berbuah sebelum berbunga. Kalau pohon lainnya biasanya itu kan berbunga terlebih dahulu sebagai janji akan berbuah. Pohon tin tidak seperti itu. Pohon tin berbuah dulu baru berbunga. Artinya apa? Ia memberi tanpa berjanji, tidak tanpa berjanji. Ia menghasilkan sesuatu tanpa mengatakan apapun. Jadi pelajarannya itu sederhana tapi dalam. Lakukan kebaikan terlebih dahulu, lalu bisa berbicara. Jangan sibuk berjanji, tapi sibuklah berbuat. Nah, itulah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, pohon tin itu tidak pelit, yang dimana berbeda dengan pohon lainnya. Ketika pohon lainnya itu berbuah lalu berhenti, pohon tin tidak seperti itu. Pohon tin bisa berbuah di tahun yang sama lagi, bahkan setelah buahnya jatuh, ia bisa menumbuhkan buah yang baru lagi. Artinya ia tidak berhenti memberi. Jadi ini adalah simbol dari hati yang tidak habis kebaikannya. Itulah pelajaran yang ketiga. Yang keempat, buah tin itu disebut sebagai membawa pertanda baik di dalam mimpi. Siapa yang melihatnya dalam mimpi, berarti ia akan mendapat rezeki dan kelapangan hidup. Dan siapa yang memakannya, Allah akan memberikan keturunan yang baik. Nah, jadi itulah beberapa keistimewaan. Bahkan di mimpi pun buah tin ini sebagai simbol keberkahan. Dan yang terakhir ya, yang kelima ini, keistimewaan kelima dari buah tin datang dari sebuah kisah yang sangat menarik tentang Nabi Adam alaihissalam, yang dimana diceritakan bahwa beliau setelah melakukan kesalahan dan pakaiannya hilang, satu-satunya yang beliau gunakan itu daun-daun dari pohon tin. Jadi beliau menutupi dirinya, tubuhnya dengan daun-daun tin. Dan ketika akhirnya beliau diturunkan ke bumi dalam kondisi berbalut daun-daun pohon tin tadi, Nabi Adam merasakan satu hal yang sangat manusiawi, yaitu rasa sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada teman untuk jagong, untuk berbicara, hanya kesunyian. Namun kesepian tersebut tidak berlangsung lama. Datanglah sekelompok kijang-kijang lalu mengelilinginya, seolah-olah kijang-kijang tersebut dihadirkan oleh Allah untuk menenangkan hati Nabi Adam. Kijang-kijang tersebut tidak merasa takut, tidak menjauh, justru mendekat, seakan-akan ia itu ingin menemani Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kemudian memberi sebagian daun tin kepada mereka. Dari kebaikan itulah Allah memberi balasan yang sangat besar, yaitu kijang-kijang tersebut dianugerahi keindahan yang luar biasa, gerakan yang luas, dan bahkan darahnya itu dijadikan oleh Allah beraroma seperti misek. Nah, ketika sekelompok kijang tersebut kembali ke tempat tinggal mereka, kelompok lainnya itu melihat perubahan pada kelompok pertama dan merasa kagum. Nah, kelompok yang lainnya itu
Keesokan harinya kelompok yang lainnya itu mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam pun memberi mereka daun tin, tapi hasilnya berbeda dengan kelompok yang pertama, yang dimana kelompok pertama itu indah dari luar dan indah juga dari dalam, tapi kelompok yang kedua itu indah dari luar saja, indah dari lahir saja, batinnya tidak. Para ulama terus menjelaskan kenapa. Karena kelompok yang pertama datang karena niat yang tulus untuk menemani Nabi Adam saja, tapi kelompok yang kedua itu hanya datang untuk mengharapkan sesuatu, mengharapkan keuntungan. Itulah pelajaran yang kita ambil. Nah, selanjutnya ke pasangan buah tin, yaitu buah zaitun. Pohon zaitun diterangkan dalam kitab Tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, yang dimana pohon zaitun itu asyajaratul mubarakah, pohon yang diberkati. Kenapa? Karena semua bagiannya itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Zaitun buahnya itu bisa dimakan, terus minyaknya bisa dibuat menjadi bahan masakan, lalu daunnya itu bisa menjadi obat. Menakjubkannya lagi, pohon zaitun itu tidak memerlukan banyak perawatan oleh manusia. Ia bisa hidup di pegunungan, tanah kering, bahkan di daerah yang gersang. Nah, artinya keberkahan sejati itu tidak bergantung dari luar, tapi dari dalam, dari kekuatan dalam. Nah, itulah beberapa penjelasan mengapa Allah menggunakan buah tin dan buah zaitun sebagai sumpah dari para ulama, dari para mufasir, dari pendapat yang pertama dan pendapat kedua, yaitu menunjukkan makna simbolik yang menuju kepada tempat-tempat yang penuh sejarah kenabian, yang bisa kita bahas selanjutnya lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi mohon maaf ketika ada salah kata atau salah kalimat atau salah referensi saya ambil. Mohon koreksinya untuk para ahlinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.